ketika kita solehah, segala apa yang kita rasa outputnya doa. Itu dahsyat teman-teman ya. Sedihnya orang berilmu tidak boleh sama dengan sedihnya orang yang tidak berilmu. Teman-teman kangen dengan seseorang, maka teman-teman outputnya adalah doakan dia, kan begitu kan? Ustazah saya sedih anak saya meninggal, ya kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Al-Fatihah buat dia, kirimkan Yasin buat dia, sedekahkan dia, wakaf atas nama dia, bisa badal umroh atas nama dia, bisa ziarah untuk dia. Masya Allah. Jadi siap Mbak Eli, Mbak Zi, apapun yang kita rasakan outputnya adalah doa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, paham ya teman-teman? Pagi Mbak Putri, halo Mbak Santi. Ustazah, bolehkah istri memandikan jenazah suami? Tidak boleh. Yang boleh itu adalah suami memandikan istri. Yang boleh itu. Oke, coba teman-teman dengerin aku tentang memandikan jenazah. Siapa yang boleh? Mungkin beberapa teman-teman akan kaget, tapi aku tetap jelasin ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Memandikan jenazah itu harus sejenis ya. Saya ulang, memandikan jenazah itu harus sejenis ya. Sebentar ya teman-teman ya. Aku lupa ngecas handphone. Memandikan jenazah itu harus sejenis teman-teman ya. Contoh, bapak hanya bisa memandikan anak laki-lakinya. Ibu hanya bisa memandikan anak perempuannya. Kakak perempuan hanya boleh memandikan kakak adik perempuannya. Laki-laki hanya bisa memandikan saudara laki-lakinya. Semua mandikan jenazah itu harus sejenis teman-teman. Harus sejenis kecuali suami boleh memandikan istri. Tapi istri tidak boleh memandikan suami. Ketika Rasulullah meninggal, tidak ada satupun istri yang memandikannya. Tapi ketika Fatimah, anak dari Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, maka Ali bin Abi Thalib suami memandikannya. Oke, jadi itu soal memandikan jenazah. Aku yakin ada beberapa teman-teman yang masih belum kaget mendengarkan ini karena ini jarang tersampaikan. So itulah tutorial untuk memandikan jenazah. Oke, jadi ada yang pernah memandikan bapaknya, padahal kita perempuan, teman-teman abaikan ya. Jangan anak perempuan juga hanya bisa memandikan ibu perempuan, anak laki-laki hanya bisa memandikan bapak laki-laki. Oke. Ustazah, kalau ngirimkan Al-Fatihah, apakah buat suami, kemudian disebut namanya, halo Mbak Caci, maka jawabannya boleh iya, boleh tidak. Cukup teman-teman doa, ya Allah, saya kirimkan doa untuk suamiku, bla bla bla, boleh. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah khusus untuk bla bla bla, boleh. Rasulullah SAW secara pribadi, kalau mendoakan orang lain, beliau tidak pakai nama. Suatu ketika Rasulullah itu berkurban dan kemudian Rasulullah SAW berkata, Ya Allah, fajaza'u li zaujati, pahalanya untuk istriku, banati, anak perempuanku, abnai, anak laki-lakiku, wal mujahid, seluruh para mujahid. Jadi Rasulullah itu kalau mendoakan orang lain memang beliau tidak sebutkan nama. So tidak harus menyebutkan nama. Oke. Oke, gitu ya. Siap Mbak Lilis, Mbak Khadijah ya. Jadi yang udah terlanjur sebelum teman-teman belajar itu abaikan ya. Ustazah, kalau sholat mukenanya harus putih atau bebas? Dulu sangat dianjurkan pakai baju hitam dan putih waktu zaman Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, "Alaikumus sauda wal baida inda sholah." Disunahkan kalian pakai baju hitam putih ketika sholat. Tapi itu dulu guys. Itu dulu guys. Kenapa dulu? Karena dulu itu khaliful Yahud. Kita itu ingin membedakan diri kita dari orang Yahudi. Ya. Membedakan diri kita dari orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi dulu pakainya warna-warni. Maka Rasulullah supaya kalian beda dengan orang Yahudi, mana yang sudah mu'alaf, mana yang tidak. Maka semuanya dianjurkan pakai baju hitam putih atau misalnya pakai mukena hitam putih, gamis hitam putih. Sekarang gimana Ustazah? Sekarang ada kaidah usul fiqh yang menjawabnya. Taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya kondisi hukum berubah kalau ada perubahan tempat dan waktu. Sekarang kita tidak perlu lagi membedakan diri dari orang Yahudi. So boleh aja sholat pakai baju warna-warni, asal hindari baju yang pakai bacaan. Misalnya laki-laki
atau perempuan pakai mukena warna-warni oke, tapi jangan pakai bacaan. Ada bacaan-bacaan, misalnya baygon, anti nyamuk. Kami di belakang sholat tidak khusyuk Pak. Jadi kalau sholat jangan pakai baju fit up baygon hit elektrik. Terbaca sama kami di belakang nanti kami jadi nggak khusyuk sholatnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, suamiku meninggal, aku memandikannya karena belum tahu. Nggak apa-apa. Bahkan banyak orang yang memandikan jenazah, nyuruh-nyuruh anak perempuannya memandikan bapaknya. Dia ngerti agama, dia nolak, tapi dipaksa-paksa oleh mak-mak itu yang belum mengetahui. Nggak apa-apa, mak-mak itu, ibu-ibu itu juga dimaafkan karena tidak tahu. Makanya aku nggak ngerti. Semoga teman-teman aku punya teman yang juga menyampaikan hal-hal yang kayak gini, karena hal yang kayak gini jarang tersampaikan. Kadang-kadang aku merasa sendiri aja ya. Dulu anakku kecil belum akikah, apa boleh akikah udah besar? Akikah udah besar itu boleh sampai balik sunnahnya. Setelah lewat dari balik kurbankan saja. Oke? Iya, ya gitulah teman-teman ya. Siap Mbak Dewi, dengar azan di HP apa harus dijawab? Dijawab aja boleh, nggak dijawab baca atau dengar? Kalau dengar jawab ya, kecuali teman-teman lagi sholat. Misalnya teman-teman lagi sholat nih, maka tidak usah dijawab. Yang penting teman-teman udah dengar azan satu kali, udah jawab satu kali, teman-teman sholat ya. Di rumahku ada 3 jam tangan yang azannya itu bergantian. Ya, kadang-kadang dia muncul saat kita lagi ibadah, dia bunyi, itu diabaikan saja ya, atau di TV gitu ya. Nah, oke. Ustazah, saya sholat sambil duduk, bolehkah pakai bantalan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati faqaidan." Kalau nggak bisa duduk. Nah, sholat dalam keadaan duduk ini tidak ada aturannya. Boleh selonjor, boleh duduk di atas kursi, boleh sambil nyandar, boleh pakai bantalan, tergantung penyakit teman-teman semua. Ada orang sakit pinggang harus nyandar, ada orang sakit kaki harus lonjor, ada orang gemuk nggak bisa lipat kaki harus bersila, ada orang yang sakit cuma lututnya doang dia duduk di kursi. Itu nggak ada masalah. Oke? Lagi apa Mbak? Lagi ini aja sih. Lagi ngopi-ngopi sambil ngobrol. Lagi apa Mbak? Cemana lah ini ya. Lagi ini Mbak, lagi nggak ngerti juga aku lagi ngapain sekarang nih ya. Ustazah, oke aku perempuan pakai akun laki-laki. Oke, halo Mbak Eli. Iya. Ustazah, tadi malam habis saya keluar rumah, saya nyiram bunga. Kok masuk rumah kayak ada prasangka enak, kayak badannya gatal. Nggak apa-apa, mungkin ada debu aja ya. Teman-teman kurangi was-was ya. Kurangi was-was ya. Jadi teman-teman kurangi was-was, insya Allah itu nggak apa-apa. Ustazah, jadi anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya. Tidak boleh ya teman-teman. Yang boleh beda jenis itu hanya suami boleh memandikan istri ya. Halo Mbak Nunung ya. Oke, sebutnya ustazah, santai aja lah, hati harus bersih dan sabar. Kan nanya lagi apa? Iya, aku cuman bercanda saja mbak. Nggak ada masalah, is okay teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, aku jawabnya juga canda aja, aman aja ya. Kalau sholat subuh tak baca doa kunut gimana hukumnya? Menurut Imam Syafi'i, kunut itu hukumnya sunnah ya. Tapi menurut Imam Hanafi itu hukumnya tidak sunnah. Jadi teman-teman mau ikut Imam Syafi'i boleh, mau ikut Imam Hanafi juga boleh. Siap Mbak Mama Aping? Iya. Ustazah, gimana menghadapi orang tua yang suka merajuk atau dia dibikin jengkel, teman-teman ya? Atau kita dibikin jengkel. Dalam dalil dikatakan ada yang mengatakan, dalam dalil dikatakan kepada orang tua itu ada akhlak. Apa akhlaknya? Adalah wala takul lahuma uffin ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan cis atau wala tanharhuma, dan tidak boleh pula kita membencinya. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi sejahat apapun, senyebelin apapun, sebikin gedek apapun orang tua kita, nggak boleh kita melawannya. Itu harga mati teman-teman. Hati-hati. Kalau Allah itu adalah, itu video yang barusan loh. Aku Sumatera Pak. Jadi dalam dalil dikatakan bahwa
dalam dalil dikatakan bahwa ridallah ridal walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridhonya mak bapak kita, dan murka Allah bergantung kepada murkanya mak bapak kita. Nah, artinya adalah kalau kita ingin mencapai ridhonya Allah, ada orang dalamnya. Siapa dia? Orang tua. Mencapai ridhonya Allah susah, gampangnya adalah gapai ridho orang tua. Aku mengerti teman-teman semuanya. Aku mengerti bahwa kita ini sulit. Kadang orang tua sudah tua, pertanyaannya itu aja, ya kan? Kadang-kadang kita menjadi sebel, kadang dia umumkan kita ke orang lain, kadang apa yang dia sampaikan belum tentu terjadi gitu ya. Itu tetap teman-teman harus pakai prinsip wala takul lahuma uff. Nggak boleh ngomong cis atau wala tanharhuma, tak boleh benci dia. Wa kullahuma kaulan karima. Kadang pikun ya Pak Bintani gitu kan. Ucapkan kalimat yang baik. Aku yakin teman-teman bisa ya. Ibu saya ini bentar ya, Ustazah, kalau sholat subuh, kalau mau takbiratul ihram, apakah harus berdiri dulu? Tidak harus, kalau nggak sanggup langsung duduk aja juga nggak apa-apa. Ingat, fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kita. Berpaksa-paksa dalam ibadah juga nggak ada problem ya, juga nggak boleh ya. Dipaksa-paksa tegak, udah goyang baru duduk, jangan. Ya, misalnya kita telat ke masjid, dipaksa-paksa lari-lari, udah sesak napas, baru kita kemudian duduk. Itu baru kemudian kita sholat, itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Siap Mbak Nyi, iya, sehat selalu ya teman-teman di sananya. Ustazah, halo Mbak Mirum. Kalau tanya suami nggak kasih uang belanja, dalam sigat nikah, teman-teman baca buku nikahnya lagi, yang tak tahu letaknya udah di mana itu, ya kan? Coba baca sigat nikah ya. Jika suami tidak menafkahi wanita 3 sampai 6 bulan berturut-turut, kalau istri tidak ridho, maka itu boleh diajukan gugatan. Kalau Mbak tidak ridho, bahkan laki-laki yang belum bekerja itu haram menikah. Astagfirullah. Laki-laki yang belum bekerja makruh menikah. Jadi kalau ada laki-laki belum bekerja, dia pengen nikah, maka dia dianjurkan berolahraga, dan kemudian dia dianjurkan untuk berolahraga, dan kemudian dia dianjurkan untuk menahan nafsunya. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah sholat tahajud 10 menit sebelum azan, silahkan ya. Bahwa silahkan, gak ada masalah ya. Jadi batas tahajud itu adalah azan subuh, batas witir juga azan subuh, batas isya juga azan subuh ya. Jadi nggak ada masalah. Mamai Zahara sungguh luar biasa sabarnya menghadapi netizen banyak. Siap Mbak Mai. Oke, iya. Oke, iya ya. Siap. Oke. Nah, Ustaz, oke. Bentar ya. Tabungan zakat cukup sekali atau setiap tahun? Kalau zakat tabungan dikeluarkan setiap tahun selagi di atas 85 gram ya. Ustazah, kalau perempuan single mau umroh haruskah sama mahramnya? Halo Mbak Ida, Mbak Yuyung, mahram perempuan single adalah teman-teman perempuannya. Ya, teman-teman perempuannya. Apa itu mahram? Mahram itu orang yang tidak bisa nikah dengan kita. Selagi di pesawat itu masih ada perempuan, di grup itu ada perempuan ya, nanti nggak ada problem ya teman-teman ya. Nanti nggak ada problem. Itu adalah mahram kita ya. Oke, Ustazah, kalau suami istri dalam keadaan wudhu kesenggol wudhunya batal atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Teman-teman mau ikut yang mana? Jawabannya adalah terserah ya. Ustazah, sebentar. Berdosakah ketika suami mendoakan suami menceraikan istri simpanannya?
Sebenarnya kalau Mbak nggak ridho, itu nggak ada masalah Mbak. Tidak perlu mendoakan yang jelek untuk orang lain ya. Sebenarnya kalau ada simpanan-simpan kayak gitu, tanpa Mbak doakan nanti dia tetap akan dapat balasan. Kalau ada orang yang zolim sama kita, teman-teman tak perlu doakan dia buruk. Tak didoakan pun dia tetap akan mendapatkan keburukan. Karena itu sudah bagian dari hukum Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada kita, kalau kita berbuat jahat kembali kepada kita. Jadi kalau ada orang yang zalim sama kita, didoakan atau tidak, dia tetap akan mendapat balasan. Jadi teman-teman nggak perlu susah-susah untuk untuk mendoakan mereka yang jelek. Oke, Ustazah, semalam waktu operasi maghrib isya masih ada pengaruh bius, jadi nggak sholat. Gimana tuh? Teman-teman semuanya, orang boleh tidak sholat kalau dia lupa sampai dia ingat, sadar sampai dia tak sadar sampai dia sadar, pingsan sampai dia sadar, gila sampai dia waras. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman dalam kondisi dibius itu nggak wajib sholat, wajib qodho nggak? Tidak, namanya tak sadar. Ya, pingsan nggak wajib sholat ya. Jangan waktu ada orang pingsan terus teman-teman bilang, woi jadwal sholat, woi bangun bangun. Jangan, dia pingsan ya kan. Maka kalau dia pingsan itu dia tidak wajib sholat dan tidak wajib menggantinya. Sama orang pikun itu juga nggak wajib sholat ya teman-teman ya. Karena orang pikun itu sudah tidak mukallaf, akalnya nggak sempurna. Jadi bagi teman-teman yang pingsan atau pikun, silahkan teman-teman tidak usah sholat. Jadi kalau mau nggak sholat silahkan pingsan dulu, pikun dulu. Oke? Ustazah, kalau sudah sholat witir terlebih dahulu setelah sholat isya, tengah malam tahajud boleh nggak? Boleh. Habis isya teman-teman witir, setelah itu teman-teman tahajud, silahkan, nggak ada masalah ya. Tapi jangan witir lagi ya, karena witir cuma boleh 1 kali saja. Zakat emas apa harus dibayar siap Mbak Najwa tiap bulan? Tidak, zakat emas itu sekali setahun. Kalau emasnya emas batangan, keluarkan sekali setiap tahun selagi di atas 85 gram. Kalau emasnya adalah emas perhiasan, selagi sudah 85 gram, keluarkan hanya sekedar sekali seumur hidup. Pokoknya kita itu keluarkan zakat kalau sudah di angka 85 gram ya teman-teman ya, 85 gram. Kalau emasnya belum 85 gram, maka teman-teman tidak usah keluarkan zakat ya. Oke, Ustazah, rambut saat mandi wajib apa disampo dulu? Tidak. Teman-teman, mandi wajib, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala tanpa sampo dan sabun sampai basah bagian bawah. Ambil air lagi, kemudian bagian kanan basah bagian bawah. Ambil air lagi, bagian kiri basah bagian bawah. Udah, tayamum mandi junub hanya gitu aja. Setelah itu teman-teman boleh pakai air, boleh pakai sampo dan boleh pakai sabun. Tapi waktu mandi itu nggak boleh pakai sampo dan sabun. Setelah itu baru boleh, karena sampo dan sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Oke? Saya habis jatuh dengkulnya sakit, sholatnya sambil duduk selonjor. Nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di kanal ini ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar. Sedekah subuh banyak dan sedikit apa sama dengan pahala yang sedikit? Banyak sedikit tentu beda. Gini, aku coba pelan-pelan ya. Gini, ada orang sedekah 2.000 tiap hari, ikhlas. Ada yang sedekah 5.000 tiap hari, ikhlas. Lebih banyak pahala yang 5.000, sama-sama ikhlas ya. Kemudian ada orang sedekah 2.000 sehari, ada yang sedekah 5.000 sehari, yang 5.000 tidak ikhlas. Maka yang lebih banyak pahala yang 2.000 ya.
Ada orang yang sedekah 2.000 sehari, yang sedekah 1 juta sebulan. Lebih banyak pahala 2.000 sehari. Karena ikhlasnya setiap hari. Jadi lebih baik sedekah subuh itu kecil tiap hari daripada sekali sebulan. Makanya innallaha yuhibbul amal qalil bal istimron liman amal katsiran aw litaqta. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Ya, siap Mbak Ella. Jadi lebih baik sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus ya teman-teman ya. Ustazah mengangkat tangan mau wudu apa boleh dengan bantuan? Boleh nggak? Nggak bisa ngangkat tangan waktu wudu dengan orang lain? Nggak bisa ngangkat tangan? Maksudnya tangannya sakit kah? Tangannya sakit kah? Kalau tangannya sakit boleh diiniin sama orang lain, nggak ada masalah. Ustazah, apakah boleh sedekah subuh diberikan ke istri? Boleh. Halo Mbak Danis, sedekah subuh boleh dikasihkan ke istri, ke anak, ke orang tua, kasih makanan kucing, kasih makanan traktir teman. Kalau sedekah subuh itu terserah ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu terserah mau untuk siapa. Beda kalau zakat. Nah kalau zakat teman-teman harus keluarkan teman-teman ya. Kalau zakat teman-teman harus keluarkan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Oke. Oke, apakah nikah gaib benar secara agama? Tidak benar ya Mbak. Nikah gaib nggak bisa ya. Sejauh ini nggak bisa ya. Nikah gaib itu gimana ya? Kayaknya kalau gaib, asal katanya udah nggak boleh. Oke. Ustazah, apa hukumnya menghapus kontak teman? Nggak ada masalah. Bahkan kita boleh memblokir orang lain jika pada akhirnya kita akan menanggung dosa. Misalnya dia selalu menghina kita. Kita sabar. Dia hina lagi, kita sabar. Kalau kita nggak sabar, nanti daripada kita hina juga dia, lebih baik kita blokir dulu. Apa tujuan blokir itu? Menjauhkan dia dari kemaksiatan karena sering menyakiti kita. Karena setiap dia menghina kita, dia akan menyakiti kita dan dia berdosa. Dan menjauhkan diri kita agar kita tidak menyakitinya. Maka ngeblokir itu boleh di sosial media. Yang penting pas ketemu, ya udah kita anggu aja, ya kita tetap sapaan. Oke, kalau ditanya kenapa kamu blokir aku nggak mau kita saling menghina dan akhirnya kita saling berdosa. Tujuannya adalah mengurangi mudarat. Siap Pak Ahmad Gaib. Teman-teman, apakah suara aku jelas dan bisa atau aku terlalu cepat teman-teman? Saya selalu ya teman-teman semuanya, jazakumullah ya. Ustazah jelas ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita sudah meninggal bisa ketemu saudara atau orang tua yang sudah meninggal enggak? Jawabannya adalah tidak ada pertemuan arwah. Kita akan bertemu nanti di dalam surga insya Allah ya dengan saudara-saudara kita. Halo Mbak Elizah, mertua beda agama apa bisa dapat waris? Hukum tergantung yang meninggal ini agamanya apa Mbak? Oke, Ustazah, bagaimana cara puasa nazar untuk anak yang sedang sakit? Siap Mbak Umar Rafi. Ya Allah, kalau seandainya anak saya sembuh, saya akan berpuasa Senin dan Kamis selama 1 bulan. Gitu bisa ya. Iya, siap ya. Thank you ya yang udah share. Ustazah, kalau sholat Ustazah, kalau cepet banget ya. Baru Ustazah doang dia udah terbang. Ustazah, kalau zakat apakah dikeluarkan setiap bulan? Kalau penghasilan teman-teman itu sudah di angka 7 juta atau lebih, 7 juta atau lebih, teman-teman boleh keluarkan zakatnya setiap bulan. Kalau 7 juta berarti 2,5%. Yang penting teman-teman di atas 7 juta ya. Di atas 7 juta keluarkan zakatnya 2,5%. Oke, tiap bulan boleh ya. Tiap bulan boleh, tiap tahun juga boleh. Tapi saran aku keluarkan tiap bulan. Apa tujuannya? Tujuannya dikeluarkan tiap bulan supaya kita enak untuk memberi. Dibiasakan untuk memberi ya.
Oke, kalau non muslim meninggal apa bisa dibilang almarhum? Ya nggak usah bilang itu juga nggak apa-apa. Almarhum itu adalah orang yang sebentar, almarhum orang yang disayangi oleh Allah ya. Nggak bilang juga nggak apa-apa. Bilang almarhum juga nggak ada masalah kok teman-teman ya. Karena Allah itu maha pengasih dan penyayang ya. Almarhum berarti dia pengasih. Memang Allah itu akan mengasihi semuanya, muslim dan non muslim. Tapi yang disayangi cuman sedikit. Almarhum itu kan pengasih. Ar-Rahim itu penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, apa beda pengasih dan penyayang? Pengasih Allah akan berikan kepada muslim dan non muslim. Penyayang hanya kepada orang Islam yang beriman. Jadi boleh nggak orang non muslim meninggal kita bilang almarhum? Boleh, karena memang dia dikasihi oleh Allah walaupun tidak disayangi oleh Allah. Begitu akidah Islam memandangnya. Ustazah, kalau non muslim mengucapkan salam, kita jawabnya apa? Kalau dia bilang assalamualaikum, kita jawabnya waalaikum saja, ya, waalaikum saja. Kita nyiapin makanan buat orang, terus lupa, akhirnya dimakan sama kita, nggak apa-apa Mbak Sundus. Ya, kebaikan yang tidak jadi kita lakukan, maka kebaikan yang tidak jadi kita lakukan, kita tetap dapat satu pahala. Siap Mbak Arfah, tapi kejahatan yang tidak kita lakukan maka tidak berdosa. Saya ulang, kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan padahal udah kita niatkan, kita dapat satu pahala. Tapi keburukan yang tidak jadi kita kerjakan maka kita tidak mendapatkan dosa. Enak kan? Nah, enak kan agama Islam? Enak ya teman-teman ya. Siap Mbak Ros, 7 juta itu bersih dikurangi hutang-hutang. Nah, tergantung hutangnya. 7 juta itu kalau 2,5% kan 175.000, ya kan? Maka hutangnya hutang apa? Kalau hutangnya hutang kredit motor, itu tetap kena zakat. Karena motor itu adalah bagian dari kebutuhan tersier. Berarti dia orang kaya, tetap kena zakat ya. Oke, sedekah subuh di aplikasi bisa. Setiap subuh ditarik otomatis bisa, nggak apa-apa. Jadi teman-teman aku cuekin sebentar ya. Dalam Islam itu ada namanya thoriqah, ada namanya metoda. Contoh, saya jelaskan sebentar, izin saya cuekin komentar sebentar. Dulu kita itu tukar menukar atau jual beli pakai sistem barter. 1 kilo kurma dibarter dengan 2 liter air. Dulu pada zaman Rasulullah kayak gitu. 2 kilo kurma 10 kilo kurma dibarter dengan 1 ekor kambing. Dulu itu sistem barter. Ternyata sistem barter ini tidak efektif, diganti dengan uang logam. Nah, ternyata uang logam ini berat. Bahkan dalam riwayat dijelaskan ada orang kaya yang dia memikul uang itu sampai bungkuk punggungnya. Akhirnya diganti lagi uslubnya, caranya dengan uang kertas. Nah, uang kertas. Ternyata uang kertas sampailah zaman sekarang juga tidak efektif. Nilai intrinsik dan ekstrinsiknya itu tidak sejalan, bahkan rawan hilang. Ya kan, rawan koyak, rawan sobek, rawan pemalsuan. Maka sekarang ada yang namanya e-wallet. Uang pakai barcode, uang pakai scan. Itu boleh sih, boleh. Karena taghairul ahkam bi taghairi zaman wal makan. Ada kalanya keadaan berubah ketika berubah keadaan. Sama dengan dulu orang belajar itu harus dengan guru yang lututnya itu bertemu, ya, belajar. Atau dia membaca buku atau dia menulis. Sekarang sudah ada metode pelajaran online. Itu nggak ada masalah, sama dengan konsep uang tadi. Sama dengan sedekah, dulu kita naruh dalam bakul. Sekarang ada namanya debit otomatis untuk sedekah. Bahkan di beberapa masjid ada yang sedekah pakai barcode. Di pintu masjid sedekah barcode, bayangkan. Itu boleh, itu namanya adalah taghairul ahkam bi taghair zaman wal makan. Perubahan hukum ketika perubahan tempat. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Belajar di online juga nggak ada masalah. Katanya kalau masih punya hutang kita nggak boleh bersedekah. Salah teman-teman. Mbak Sujit, Mbak Batari. Justru kalau kita punya hutang, sedekah itu bisa memancing rezeki kita. Ya, ada dalil masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, ketika kita bersedekah, Allah akan balas sedekah kita itu 700 kali lipat. Masa utangnya 500 juta dia nggak boleh sedekah subuh 2.000?
Yang tidak boleh itu adalah kalau dia itu, halo Mbak Widya, Mbak Parlagut, kalau dia itu serentak, hari ini harus bayar hutang 2 juta. Malah kita nggak bayar hutang itu. Kita malah milih sedekah misalnya. Itu yang nggak boleh. Oke? Iya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi benar bahwa tidak boleh sedekah kalau ada hutang. Tapi konteksnya adalah hari itu kita ada hutang 1 juta. Hari itu kita pada akhirnya milih sedekah 1 juta. Itu yang tak boleh. Atau hutang yang dulu kita tidak bayar, sedekah kita heboh. Itu sama dengan tahajud tapi nggak sholat subuh. Tapi kalau hutangnya masih lama jatuh temponya dan jumlahnya ratusan juta, kita boleh kok sedekah subuh walaupun 2.000, 5.000, iya kan? Gitu loh. Ya jadi tergantung konteksnya ya, makanya mesti detail kita memahaminya. Oke, Ustazah, gaji 4 juta apa boleh dizakatkan? Emang saya nggak zakat. Kalau gaji yang wajib zakat itu mesti 7 juta ya, atau 10 juta itu bisa ya teman-teman ya. Oke, puasa Yaumul Bid bulan ini sekarang ini tanggal 9 ya. Sebentar lagi aku akan buatkan videonya. Aku akan ingatkan teman-teman, klik aja foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, kalau tidak mau bantu orang tua ambil kredit, apakah anak durhaka? Ingat ya teman-teman ya, ingat. La ta'ah indal ma'asi ya. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Riba itu maksiat. Orang tua menyuruhnya, kita tidak boleh taat. Apakah kita durhaka? Tidak. Suami nyuruh kita buka aurat, padahal buka aurat itu dosa. Apakah kita melawan suami? Namanya tidak. Karena dia memerintahkan kita melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Jadi intinya adalah perintah Allah atau perintah orang tua. Ikuti perintah orang tua yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ikuti perintah suami yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kalau perintah suami bertentangan dengan perintah Allah, suami pengen kredit dia suruh kita tanda tangan, kita juga dapat dosa. So teman-teman yang udah hijrah, jangan mau tanda tangani kredit kalau seandainya suami menyuruhnya. Loh kan kita harus taat sama suami, tapi la ta'ah indal ma'asi. Tak boleh taat dalam kemaksiatan. Yang udah terlanjur kredit, saya turut berduka cita dan saya memaklumi itu. Mungkin teman-teman dulunya tidak tahu bahwa itu riba. Ada beberapa cara. Pertama, jangan ragu jual aset untuk ngebom ribanya. Yang kedua, kerja lebih banyak doa, keluarkan lebih sedikit, turunkan gaya hidupnya supaya bisa menabung untuk membayar hutang ribanya. Yang ketiga, kalau kedua itu teman-teman tidak bisa lakukan, maka lakukanlah yang namanya jangan telat membayarnya. Selagi teman-teman telat membayarnya, maka ribanya tetap ada. Oke? Nah, maka ribanya tetap nambah nanti kan. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita belajar bersama di kanal ini ya. Apakah puasa Yaumul Bid harus berturut-turut? Enggak, bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Ustazah, gimana niat berdoa beda agama? Izin orang meninggal beda agama, kita tidak bisa lagi mendoakan dia, sudah terputus ya. Kalau bolehkah kita menggantikan orang tua untuk membayar zakat kakak kandung kita? Zakat apa Mbak? Kalau zakat mal dia nggak sanggup, nggak usah dibayar. Zakat apa? Kalau zakat fitrah boleh digantikan. Kita bayarkan zakat adik kita, siap Mbak Iret bayarkan zakat orang tua kita. Tapi kalau zakat mal nggak usah. Ya, zakat mal itu kalau dia miskin kan nggak wajib keluarkan zakat. Kalau zakat fitrah bisa diwakilkan ya. Ustazah, oke. Penghasilan 10 juta dibagi-bagi istri apa harus keluarkan zakat dulu baru dibagi? Tidak ada hubungannya. Keluarkan zakat dulu dalam 10 juta 250.000 kan? Baru kasih istrinya, ya kan? Nah, atau suruh istrinya yang bayar. Dek, ini uang 5 juta kamu, 5 juta aku. Kamu keluarkan zakat 250.000 ya, hanya mewakilkan saja. Tapi uangnya tetap uang suami. Itu boleh ya. Witir bagusnya, halo Mbak Arkan, setelah Isya atau setelah tahajud Ustazah? Witir itu bagusnya setelah Isya atau setelah tahajud Ustazah? Witir itu tentu kalau mau bagus di sepertiga malam terakhir, jam 2 sampai jam 5 ya. Jam 2 sampai azan subuh yang paling bagus. Tapi boleh nggak witir itu habis Isya? Boleh kok.
Jadi habis Isya teman-teman witir, tengah malam teman-teman mau tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi ya. Oh, karena zikir witir cuman boleh 1 kali. Apakah pinjam uang di bank termasuk riba? Tentu riba ya. Pinjam uang di bank betulin rumah, pinjam uang di bank buat rumah itu riba. Selagi ada denda, kalau teman-teman telat membayarnya, selagi ada denda, kalau teman-teman telat membayarnya, selagi teman-teman kalau nggak bayar akan ditarik barangnya, itu adalah riba. Motor, kalau nggak bayar telat denda kan? Kalau nggak bayar-bayar lagi, maka motornya ditarik kan? Nah, gitu ya, teman-teman ya. Itu namanya riba. Teman-teman tinggalkan ya. Semoga teman-teman yang sudah terjebak riba, Allah keluarkan dari perkara-perkara riba, Allah mudahkan ya. Oke, sebelum subuh masih bisa tahajud. Boleh. Sebelum subuh teman-teman masih bisa tahajud ya. Oke, pinjaman dipotong gaji riba, teman-teman tetap ya, karena ada dendanya dalam akadnya, walaupun teman-teman nggak telat ya. Dan kalau teman-teman nggak bayar, itu teman-teman akan ditarik barangnya. Halo Mbak Haryanti, Mbak Hasanah, Mbak Mafita, Mbak Lotio, Ustazah, apakah boleh doa iftitah pakai 2 versi dalam satu waktu? Boleh, nggak ada masalah. Witir 1 rakaat kan Zah boleh. Witir 1 rakaat boleh teman-teman, nggak ada masalah ya. Oke, Zah sedekah subuh lupa saat subuh, ingatnya saat matahari muncul. Bisa. Sedekah itu sebenarnya boleh kapanpun. Hanya saja sedekah itu boleh kapanpun ya. Hanya saja kalau di waktu subuh dia lebih besar pahalanya ya. Oke, Ustazah, istri kita diminta sama teman boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Itu namanya poliandri, Pak. Itu namanya poliandri ya. Jadi istrinya nggak boleh diminta teman ya, teman-teman ya. Ustazah, suami saya selingkuh, menghamili wanita 6 bulan. Saya mesti gimana? Bertahan atau bercerai? Itu pilihan Mbak ya Mbak. Kita doakan semoga Mbak bisa Allah mudahkan ya. Kalau Mbak kuat, maka izinkan dia poligami dan bertaubat. Kalau Mbak nggak kuat dan selalu berada dalam kemaksiatan, akhirnya Mbak nggak mau melayani, dia pula tak menafkahi gitu ya. Mbak boleh berpisah ya. Itu adalah pilihan Mbak. Karena boleh menggugat suami yang melakukan kemaksiatan berlebih ya. Itu boleh teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman kita Allah keluarkan dari segala macam masalah ya teman-teman ya. Yang sabar, ujian itu cukup berat Mbak. Tapi insya Allah Mbak akan ketemu titik di mana Mbak akan mendapatkan ketenangan dari masa lalu yang sangat parah itu ya. Coba Mbak istikharah dulu, Mbak berdoa, Mbak maunya yang mana ya. Oke, Ustazah pinjam. Oke, iya Ustazah, apakah non Muslim mendoakan kita yang sedang sakit? Itu hukum dari mereka. Mereka mau mendoakan kita, di hukum kita nggak ada problem. Di hukum agama mereka sepertinya nggak ada problem. Ya, diminta tapi lalu saya cerai. Gimana maksudnya Pak? Ustazah, sholat istikharah itu baiknya setelah tahajud atau sebelum tahajud. Sholat istikharah itu boleh aja kapanpun teman-teman. Boleh siang aja boleh nggak? Kalau tahajud sih boleh. Siang malam boleh juga hilang ya kan. Oke, Ustazah, kalau sholat tahajud, taubat hajat, doanya sekalian di akhir boleh nggak? Boleh, teman-teman. Ya, doa, taubat, hajat, tahajud, tahajud, hajat, taubat. Itu teman-teman boleh melakukannya, mau tahajud, doa, taubat, doa, hajat, doa, nggak ada masalah, is okay, nggak ada masalah ya. Atau dilanjutkan dulu semua sholatnya, baru teman-teman sholat itu nggak ada masalah. Oke. Sholawat sama istighfar bagusan yang mana? Beda fungsi. Kalau istighfar fungsinya adalah mengampunkan dosa kita. Kalau sholawat tujuannya mendapatkan pertolongan di yaumil akhir. Teman-teman mau yang mana? Kalau aku sih mau dua-duanya ya. Ustazah, bagaimana cara memberitahukan kepada teman yang masih tiktokan gak menutup auratnya? Halo Mbak Rizky, chat aja dia, udahlah atau apalah pakai bahasa teman-teman. Gak usah terlalu serius, gak usah pakai dalil. Woi, Rasul pernah bersabda.
Allah berfirman dalam Al-Ahzab ayat 59. Enggak usah, nanti dia tersinggung. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Pakai bahasa sedang, sederhana, bercanda. Boleh kok dakwah itu seperti itu. Enggak apa-apa ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, cara tenangin khawatir yang berlebihan. Perbanyak istighfar teman-teman. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya. Dan teman-teman usahakan untuk tidak terlalu overthinking kepada masa depan ya. Jangan terlalu teman-teman selalu merasa was-was, risau ya. Coba perbanyak istighfar, kurangi berbuat dosa, jangan nyakitin orang lain, kurangi marah-marah. Insya Allah tenang kok ya. Nggak ada salahnya kita diam dalam menanggapi sesuatu ya. Idza ghadiba ankum falyaskut ya. Kalau kita marah kita tenang dulu, diam dulu ya teman-teman ya. Oke. Gimana kalau kita mau sholat kodo? Saya dah ikuti larangan Allah dan turuti semuanya, tapi dikasih ujian. Ya iyalah mbak, orang semakin taat dia mbak, semakin banyak ujian. Jadi aku mau cerita sedikit sebelum aku cuekin teman-teman. Di dalam dunia ini hanya ada yang namanya istidroj dan ujian. Istidroj dan ujian. Gini, ada orang-orang oke Mbak Neng Ari nanti aku jawab ya. Saya pusing, banyak sekali agama yang perlu dipelajari. Saya pusing mau mulai dari mana. Aku jelaskan ya. Mbak Aktivis jam udah ready ya. Malam ini nanti jam 9-an kita buka ya. Kita bisa beli jamnya. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Dalam hidup kita ini hanya ada istidroj dan ujian. Istidroj itu adalah ada orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tapi nikmat banyak. Dia tukang gosip, mungkin dia na'udzubillah, mungkin dia korupsi, mungkin dia apa gitu ya. Tapi nikmatnya itu banyak Allah berikan kepada dia. Tapi ingat teman-teman, itu istidroj. Allah akan berikan nikmat kepada orang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Allah berikan terus nikmat sampai kapan hatta yataqatta, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya stroke mendadak, PHK mendadak, maaf, masuk penjara mendadak, iya kan? Ya, orang-orang hidupnya senang, ujung-ujungnya sakit mendadak. Kalau kita tidak taat, nikmat banyak, lama-lama akan jadi musibah. Sementara sebaliknya, kalau kita taat ada ujian. Nah gitu, kita nggak ada hidup nih enak karena hidup ini perjuangan ya kan. Kalau kita taat, udah sholat, udah puasa, udah zakat, rezeki kurang juga. Udah sholat, udah puasa, anak durhaka juga. Udah sholat, udah puasa, rumah tangga babak belur. Itu ujian. Cuman bedanya adalah teman-teman mau pilih mana? Hidup susah dengan musibah atau hidup susah dengan ujian? Saya sih milihnya hidup susah dengan ujian. Ya karena kenapa? Karena kalau ujian itu udah ditakar oleh Allah. Sementara musibah itu nggak ditakar, ya. Sementara ujian itu udah ditakar. Mau pilih ujian, susah karena ujian, tidak taat, taat atau susah karena tidak taat. Lebih baik saya taat tapi saya diuji daripada saya tak taat juga kena musibah. Lebih repot, dua-duanya nggak oke. Oke, lebih baik kita susah dengan ujian karena biasanya kalau kita beriman ujian itu lebih ringan, ya. Apa benar ada ustadz yang bilang tidak boleh nyapu ngepel di malam hari? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak pernah ketemu dalilnya. Ustazah, apakah kalau kita sujud kening sama telapak tangan itu kemana letaknya? Kening itu nempel ke sajadah, tetapi telapak tangan nggak nempel, nggak ada masalah. Tadi ada pertanyaan menarik, Ustazah, banyak kali ilmu agama yang mau aku pelajari. Aku mulai mau belajar dari mana? Mulai dari yang wajib, titik. Mulai dari yang wajib. Pelajari cara sholat yang benar, arti bacaan sholat, kalau lupa rakaat kita harus gimana, kalau kentut dalam sholat kita gimana, kalau nahan kentut dalam sholat hukumnya apa, sholat itu harus buka mata atau buka bibir, kalau ngantuk dalam sholat itu gimana, pelajari yang wajib. Nah zakat, berapa zakat yang harus kita keluarkan, kayak mana cara mengeluarkan, di mana harus mengeluarkan zakat. Puasa, kalau nggak terganti gimana puasanya. Mulai dari yang wajib. Sholat, puasa, zakat. Selesai. Itu dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu. Nanti teman-teman pusing ya. Makin lihat video, makin pening kepala ya kan. Nah, jadi teman-teman usahakan memulainya dari yang wajib dulu. Ya.
Cara sholat yang benar kalau lupa rakaat, dan aku kan banyak yang jelaskan yang wajib-wajib ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat qobliyah dan ba'diyah boleh baca Al-Fatihah aja, boleh. Ya, Al-Fatihah dalam sholat itu rukun. Ya, tidak baca ayat pendek dan kemudian tidak baca iftitah nggak ada masalah. Iftitah pada semua jenis sholat itu hukumnya sunnah, tidak wajib ya, teman-teman ya, sunnah saja ya. Oke, Za, bagaimana cara bayar makanan di warung yang terlewat satu barang belum dibayar? Terlewat karena satu pulau beda lagi, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya siap Mbak Mamah Abdurrahman. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini membayar hutang saya kepada si Fulan. Kalau sakit menahun puasa Ramadan nggak puasa gimana? Ganti dengan fidyah, boleh berangsur membayarnya. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya, sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Boleh diuangkan saja sih Mbak Wismu. Boleh diuangkan saja kali berapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Misalnya 40.000 sehari kali 30 hari berarti 1.200.000. Boleh angsur-angsur mengeluarkannya. Oke? Oke, masalah mazhab juga pening kepalaku. Contoh sepele kunut. Ngapain pening? Ada ulama mazhab yang bilang tidak perlu kunut, ada yang bilang perlu kunut. Udah, silakan ikuti yang mana ya. Oke. Kami aja yang banyak banget isi kepalanya, nggak ada pening. Pokoknya perbedaan mazhab, santai aja. Oke? Ya, Mbak Rizky ya, gitu. Ustazah, bila di jalanan macet sehingga tidak sholat maghrib harus gimana? Kalau di jalanan macet itu teman-teman cukup dengan sholat di waktunya, ya, sholat pada waktunya, ya teman-teman ya, pada waktunya, dan boleh sholat di mobil bertayamum saat macet boleh. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Gitu ya, kemudian ambil debu, kemudian basuh mukanya, ambil lagi basuh tangan kanannya, kemudian basuh tangan kirinya. Tayamum hanya muka dengan tangan aja ya. Ustazah, ketawa ustazah khas. Oke. Sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Mbak Loh Biru. Ustazah, apa boleh kita sholat cuman pakai mukena tanpa harus pakai pakaian dalam? Itu adalah video aku tadi pagi. Ya, boleh hukumnya. Teman-teman yang baru mampir ke kanal aku boleh cek video-video aku ya. Udah 1.700 video aku buat untuk teman-teman semuanya. Gampang ya Ustazah, bawa santai aja kayak tadi sholat maghrib di stasiun. Ya silahkan. Di belakang kantin stasiun boleh, di belakang pintu boleh. Asal jangan di tengah rel aja sholat maghribnya. Gampang saja ya, tidak ada yang susah dalam ibadah ya. Oke, aku sering dengar-dengar ustazah lama-lama bisa-bisa jadi ustazah juga. Betul sekali ya. Ustazah kalau lagi mudik di jalan tayamum gimana kalau sholat sunatnya tayamum lagi? Enggak kayak udhu Mbak. Kalau belum batal Mbak nggak perlu tayamum lagi. Nah tayamum itu yang membatalkannya sama dengan yang membatalkan wudhu ya teman-teman ya. Sama dengan yang membatalkan wudhu. Kalau sembur minyak wangi di atas sejadah boleh kalau dia non alkohol ya. Puasa Senin Kamis ditunjukkan kepada almarhum anak nggak bisa. Jadi puasa itu teman-teman puasa aja. Nanti di tengah puasa baru doakan almarhum anak dan suami ya. Puasa aja dulu, nanti baru teman-teman di tengah-tengah puasa doakan almarhum anak dan suami ya. Cara mandi nifas gimana? Cara mandi nifas sama dengan cara mandi haid Mbak. Sama aja, itu kan mandi besar ya kan. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Diawali dengan berudu dan kemudian ditumpahkan air di kepala sampai basah bagian bawah.
kemudian badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Dah, setelah itu udah siap mandinya, udah boleh pakai sabun, nggak ada masalah setelah itu ya. Sama aja mandi wilada, junub, mandi haid ya, mandi nifas sama aja. Halo Bu Raja. Nah, cara memandikan mayit. Nah, kayak gimana aku mau ngasih tahu cara mandikan mayit ya? Mayitnya nggak ada di sini, mau praktekkan juga susah ya. Yang penting memandikan atau mewudukkan mayit itu nggak bisa aku praktek Mbak Elza, nggak bisa. Ya, yang penting adalah jangan air itu langsung ke bawah ya, harus satu ini ditampung di kanan di tangan. Ini air tumpahkan ke atas, ada tampungannya, baru nanti ini cucurannya ke bawah. Sayangnya nggak ada mayitnya sih ya, gimana aku tidak. Kayak gitulah pokoknya ya kan. Ustazah, kalau tidak wudhu dulu nggak ada masalah sih untuk mandi junubnya atau mandi nifasnya. Yang penting nanti setelah mandinya kalau mau sholat harus wudhu ya. Kalau mau sholat harus wudhu ya teman-teman ya. Walaupun udah mandi wajib masa harus wudhu lagi? Ada juga yang nanya sama aku gitu. Katanya dia mendengar seorang host bilang kalau udah mandi wajib mau sholat nggak perlu wudhu. Salah besar itu, nggak boleh itu. Karena kenapa? Karena wudhu itu adalah taklif wadai. Taklif wadai. Tak pakai wudhu tak sah sholat ya. Oke, Ustazah, boneka Ustazah prakteknya 3 kali ya. Nggak ada boneka aku guys. Kemana mau cari boneka ya guys ya. Oke, Za apa berdosa jika sudah tidak peduli dingin sama suami? Oke, kalau tidak peduli sama suami, lalu kemudian teman-teman dingin karena dia tidak menafkahi, itu teman-teman tetap berdosa. Saya mau sampaikan begini. Kalau seandainya suami tidak menafkahi, suami berdosa. Karena dia tidak menafkahi, lalu teman-teman tidak melayani, maka teman-teman juga berdosa. Teman-teman harus melayani walaupun suami tidak menafkahi. Masa gitu sih Ustazah, gitu-gitu kali lah. Ya iya memang kayak gitu. Ketika orang marah, saya tidak boleh marah. Dia marah, saya juga ikutan dosa. Terus gimana Ustazah? Makanya ada 2 pilihan, bertahan dalam keikhlasan atau berpisah demi kebaikan. Makanya ada salah satu sebab wanita itu boleh menggugat, yaitu saat suaminya tidak menafkahi. Akan lebih baik bersabar, sabar bagus, tapi tetap melayani, tak boleh dingin ya. Matikan aja kulkasnya biar nggak dingin. Jadi ada 2 pilihan, Mbak tetap sabar, tetap melayani. Kemudian setelah itu atau Mbak memilih untuk berpisah. Hanya 2 itu pilihan. Za cara mundukkan mayit. Wudukkan mayit lagi. Wudukkan mayit nggak ada mayitnya Mbak. Kayak mana caranya aku mau ngasih tahu cara mandikan wudukkan mayit. Ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau wudukkan mayit. Ya pokoknya jangan airnya langsung tumpah ke mukanya ya. Jadi ditahan dulu, diginiin airnya. Cara wudukkan mayit bingung juga aku menjawabnya guys. Oke, Ustazah, air panas saya nggak bisa buat wudhu. Air panas boleh, yang penting teman-teman jangan mendidih ya teman-teman ya. Air panas yang nggak bisa buat wudhu itu yang udah menggelegak. Za ada orang suruh beli baju tapi bertahun-tahun diambil, saya harus gimana? Orang juga nggak tahu, nggak apa-apa simpan aja Mbak. Ya karena dia nggak ngambil, bukan kita yang menemukan ya. Za bikin buku dong seputar wanita dalam menjalani ibadah. Ya semoga ya teman-teman ya. Oke teman-teman mau tahu cara memandikan mengkafani jenazah? Sebenarnya aku pernah beberapa kali ceramah memandikan mengkafani jenazah. Nanti kalau ada lagi teman-teman ikut ya. Dan itu kita praktek, mayatnya benar-benar manusia. Tapi manusianya masih hidup teman-teman ya. Oke, bikin tutorial mandi mayit Za. Iya, nanti aku usahakan ya. Ustazah, boleh nggak sholat isya selalu di jam 4.30 menjelang sholat subuh? Jawabannya aku tidak menganjurkan. Karena kenapa? Karena begini ya teman-teman ya. Tabiat sholat isya itu adalah sholat wajib di awal waktu. Jadi teman-teman tidak boleh dengan sengaja melalaikannya di akhir waktu kecuali karena ketiduran ya teman-teman ya. Oke, nggak boleh dengan sengaja, itu nggak bisa. Saya mau nanya, anakku udah umur sama,
ingin mendapatkan jodoh. Teman-teman coba tuliskan doa jika kita pengen anak kita itu mendapatkan jodoh. Mbak Usi boleh DM aku atau DM Dokonya, nanti kita ganti baru ya parfumnya. Jadi doanya kayak gini teman-teman. Robbi la tadharha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan dia sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Nah, itu adalah doa untuk dapat jodoh untuk anak. La tadharha fardan wa anta khairul warisin ya. Oke, bikin buku Ustazah. Buku tutorial ibadah udah ada itu teman-teman. Ada videonya lagi ya kan. Nah, biarlah itu menjadi tugas penulis lain ya teman-teman ya. Oke, mati suri tidak ada dalam Islam ya teman-teman ya. Ustazah mau tahu kok pintar kali sih kita belum ngerti akhirnya ngerti juga. Sama-sama ya Mbak, terima kasih ya. Gimana ya sebentar ya. La tazaha. Cara menghilangkan was-was dalam diri, takut najis, takut nggak sah. Nah ini ceramah aku sore kemarin. Bahwa teman-teman keraguan-raguan, was-was itu datangnya dari setan. Pernah kan teman-teman melakukan seperti ini? Udah ngambil wudhu, setelah ngambil wudhu, teman-teman kembali ke masjid, teman-teman ragu. Tadi kentut nggak ya? Tadi aku basuh muka nggak ya? Tadi aku udah basuh tangan nggak ya? Ragu, was-was. Atau teman-teman udah melakukan sholat, terus teman-teman ingat, tadi itu aku pakai tahiyat awal nggak ya? Pakai tahiyat awal nggak ya? Ragu. Atau teman-teman udah ngambil wudhu, lalu kemudian teman-teman ngomong kayak gini, kok kayaknya rasa kentut ya, rasa kentut ya. Was-was itu abaikan. Ya, jangan lagi ngambil wudhu lagi nanti kebiasaan. Jadi kalau udah ngambil wudhu, teman-teman pergi ke masjid, lalu kemudian teman-teman lalu teman-teman misalnya ragu nih, tadi wudhu enggak ya, tadi pipis enggak, tadi udah wudhu enggak ya, tadi wudhunya sah enggak ya, abaikan ya, jangan teman-teman lagi untuk memikirkan itu karena itu dari setan aja ya, dari setan aja, abaikan ya. Oke, kalau keputihan itu tentu najis. Jadi, kalau teman-teman dalam masa keputihan, yang harus teman-teman lakukan adalah berwudu ya. Berwudu langsung, berwudu dan cebok sebelum berwudu. Jadi kalau teman-teman lagi sholat, mau sholat itu harus cebok sebelum berwudu. Sementara bagi orang-orang yang tidak keputihan, maka dia hanya tidak cebok, tidak apa-apa ya. Nanti lagi sholat keluar keputihannya, nggak ada masalah ya. Adakah doa agar lebih lama kita punya wudhu? Belum ada teman-teman, tidak ada ya. Hanya saja coba teman-teman pastikan apakah teman-teman memang batal wudhu atau merasa batal saja. Ada orang-orang yang dia cuma merasa batal. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata, aku merasa selalu kentut." Apa kata Rasulullah? Tidak kentut namanya, ya, tidak kentut namanya, hatta yasma' sautan, sampai kau dengar bunyi kentut kamu itu, wa yaj'alur rihan, dan kau cium baunya. Jadi selagi teman-teman tak terdengar, tak tercium, tak terasa, maka itu bukan kentut. Kalau cuman was-was aja. Tapi kalau benar-benar keluar terasa kentut, sadar, itu baru namanya kentut ya. Ini yang aku suka. Kalau ketinggalan masih dapat diulang ilmunya. Iya. Nah ini pertanyaan teman-teman kita kebanyakan masih muter-muter. Ya aku ngikutin pertanyaan teman-teman aja sih. Ya oke. Kalau lagi ke menstruasi, apa boleh ke masjid ikut pengajian? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masuk masjid itu tidak boleh, 7 langkah itu berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes untuk wanita haid. Ada yang mengatakan boleh masuk, tidak boleh duduk ya. Ada yang mengatakan, halo Mbak Ida ya. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang mana? Terserah aja. Mau ikut mazhab yang mana? Terserah ya. Oke,
Ustazah, joget di TikTok apakah berdosa? Malu kita, udah berapa nih usia si joget-joget aja masih ya. Jadi pengumuman tidak ada lagi yang joget-joget di TikTok ya. Kita usahakan untuk hijrah ke jalan yang benar ya. Buatlah konten-konten yang bermanfaat atau minimal a day in my life ya, lagi makan ya, lagi ngobrol itu masih boleh yang mubah. Dia konten itu ada 3. Ada yang berpahala, ada yang berdosa, dan ada yang tidak ada nilainya artinya dia mubah. Contoh konten yang berpahala, ada motivasi, ada dakwah ya. Kemudian ada yang namanya yang ngajak-ngajak orang kepada kebaikan. Ini konten mengandung pahala. Ada konten mengandung dosa. Contoh misalnya joget-joget, nyanyi-nyanyi nggak jelas, ya, ribah, fitnah, kemudian menengok-nengokkan video viral dan seterusnya, ya. Video-video viral, ya, salah-salah orang dia bangkit-bangkitkan, ya kan. Kadang-kadang nih akunnya akun dakwah, tapi bahas salah orang terus yang nggak sesuai dengan pendapatnya. Ya kan ini aku ragu nih akun dakwah atau akun ghibah, kan itu problem. Kemudian selanjutnya adalah nomor 4 kayak gitu, yang 0 ya, yaitu a day in my life, aktivitas sehari-hari ini dia 0 ya, mubah dibolehkan ya. Nah yang ini nggak boleh ya, walaupun dia apapun itu nggak boleh ya teman-teman. Niat benar, cara juga harus benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Kalau menyebarkan video viral yang di dalamnya ada kesalahan orang lain tidak boleh teman-teman ya. Ingat, siapa yang buka salah orang, Allah akan buka salahnya dia. Baik-baik, hati-hati, jangan menyakiti siapapun ya. Teman-teman, mengerikan nyakitin orang itu guys. Ngeri gitu ya. Aku aja udah jaga-jaga, kadang-kadang juga tetep aja salah ya. Jangan nyakitin orang lain, please. Jangan teman-teman. Gak usah nyakitin orang lain dalam bentuk apapun. Ustazah, istinja harus dibersihkan saja atau cukup luarnya saja? Kalau teman-teman dalam keadaan keputihan, itu nggak boleh lagi pakai celananya ya. Celananya itu teman-teman nggak boleh lagi pakai. Simpan dalam tas, jangan lupa letaknya di mana ya. Nah, tapi kalau teman-teman tidak lagi keputihan boleh. Tapi kalau teman-teman dalam keadaan keputihan, pakai panty liner aja ya. Jika istinja bagaimana? Oke. Zah, bagaimana mengirim doa buat janin yang keguguran? Ya biasa aja ya. Kalau dia keguguran, dia udah ada nyawa atau tidak? Kalau udah ada ruhnya, doanya seperti biasa aja. Tapi izin maaf, kalau nggak didoakan pun dia nggak ada dosa kok, teman-teman ya. Kalau pas keluar keputihan, apakah batal sholatnya? Kalau lagi sholat dia keluar, abaikan. Tidak usah difikir-fikirkan. Nanti ada was-was lagi dari setan. Yang penting teman-teman yang dalam yang penting teman-teman yang dalam masa keputihan diusahakan untuk cebok sebelum wudhu ya. Oke. Oke. Ustazah, gimana kalau sholat tiba-tiba batuk keluar kencing sedikit? Kalau batuk, kemudian pilek, kemudian flu, kemudian berdahak, kemudian berdehem, kemudian bersin, itu sebenarnya tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau batuknya membuat kita mengeluarkan kencing, halo mbak nih, maka batalkan sholatnya. Karena wudhunya pun batal, nggak cuman sholatnya itu yang batal. Silakan ambil wudhu, buka celananya, celana itu jangan dipakai lagi, baru sholat. Karena kalau teman-teman batal karena keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, dan di antara keduanya, itu dia membatalkan ya. Jadi ambil wudhu lagi. Ustazah minum dulu. Kalau minum dulu aku nggak bakal minum. Karena minumnya itu dulu bukan sekarang ya. Dulu udah lewat ya teman-teman ya. Oke, bercanda ya. Zah, saya dikasih Al-Fatihah untuk anak yang masih hidup supaya anaknya nurut, boleh teman-teman. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini nurut anak saya, solehalah dia dan seterusnya. Suruh minum ustazahnya dulu, coba bayangkan tuh tega sekali ya, dulu disuruhnya Allah Karim ya. Ustazah, bila pinjam uang di koperasi, kantor bayang auto debit potong gaji dengan bagi hasil. Kok pinjam bagi hasil ya? Coba diperjelas lagi ya Mbak.
Oh, Ustazah kapan masuk TV? Teman-teman, masih ada aja yang berharap aku masuk TV ya. Teman-teman, aku itu udah serius jujur sama teman-teman. Aku udah berusaha masuk TV. Tapi nggak bisa, TV-nya tipis banget teman-teman. Dan berat badanku 58. Aku udah masukkan kepalaku ke cucuk-cucuk kan nggak masuk ke dalam TV itu teman-teman. Nggak muat. Aku udah coba TV di atas, di kamarku ada gede gambreng, di bawah ada TV gede juga. Aku udah berusaha untuk masuk tapi aku belum berhasil. Nggak muat ya teman-teman ya, kasih aku waktu untuk bisa masuk ya. Padahal udah gede banget, nggak muat ya teman. Udah aku masuk-masukkan, nggak juga bisa dia. Itulah teman-teman doakan aja aku bisa masuk ya. Aku masukkan pun ujung jariku ganjel di tanganku, nggak bisa ya. Oke, halo Mbak Lesa. Iya, halo Mbak Eli gitu ya. Iya, bukan begitu. Oke, memang kayak gitu. Ustazah masuk TV, aku coba masuk nggak bisa, nggak muat, guys. Yang penting aku udah berusaha ya kan. Iya. Oke, iya. Oh, bukan gitu. Siap. Ya udah aku coba-coba di atas bawah nggak bisa-bisa, ya. Ustazah, kalau bikin rumah di bawahnya makam yang sudah bertahun-tahun apa hukumnya? Nggak boleh ya, teman-teman ya. Nggak boleh kecuali kalau dia sudah dipindah ya. Biasanya itu dibolehkan kalau pemerintah udah memindahkannya. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Cara membersih pakaian yang kena gigitan anjing. Oke, iya susah kali aku masuk TV itu. Udah aku cucuk-cucuk kan hidungku nggak masuk juga. Katakan misalnya ini adalah apa ya, baju atau ini bejana yang kena kotoran ANJNG atau kena air liur anjing gitu ya kan. Nah, itu caranya gimana? Teman-teman ambil tanah. Halo Mbak Fitri Handa, ambil tanah, maka teman-teman gosok-gosokkan. Gosok-gosokkan. Nggak gitu bunyinya ya, nggak ada bunyi dia. Nah, gosok-gosokkan. Dah. Setelah itu, teman-teman kemudian ambil air, siram 6 kali sambil dibilas, 6 kali air sambil dibilas. Jangan pakai sabun. Kalau pakai sabun nanti jadi nggak suci. Karena sabun tuh suci tapi tidak mensucikan. 6 kali. 1 kali tanah, 6 kali air. Setelah bersih udah. Baru boleh pakai sabun untuk menghilangkan baunya. Oke, kayak gitu aja. Sesimpel itu ya. Ya. Ustazah, zakat mal itu diberikan ke anak. Zakat mal tidak boleh diberikan kepada anak kandung dan ibu kandung. Zakat itu nggak boleh ke saudara, ke ibu kandung atau anak kandung itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi 7 kali totalnya ya, 1 kali tanah, 6 kali air ya. Zakat itu hanya boleh keluar ya ke fakir, miskin ya, Ibnu Sabil, Fisabilillah bisa. Ya halo Bu Raja, ya halo Mbak Jacqueline, Mbak Cahaya. Oke. Minum air yang sudah dibacakan Yasin, itu namanya wasilah air boleh. Misalnya nih ada air, teman-teman bacakan sholawat, minum. Anaknya keselak, bacakan sholawat, Al-Fatihah, minum. Gitu nggak apa-apa. Ya aku udah bilang, kalau teman-teman berusaha cemana bahasaku ini ya, merobat diri kan, mengobati diri dengan air, dengan tumbuhan, teknologi boleh. Contoh, sekarang teknologi ada namanya gelang magnet, jam tangan magnet, kacamata ion, kemudian sendal ion ya, kemudian ada namanya lagi kacamata anti radiasi, anti haters, anti baper gitu ya. Anda semoga ada ya ke depan itu kacamata anti baper dan anti haters. Ku pakai satu, aku masukkan keranjang kuningku. Tapi karena belum ada ya kan. Nah jadi misalnya kalung ion gitu kan, kemudian jam tangan ion kayak gitu. Nah itu kan teknologi kayak obat-obatan, MRI itu boleh teman-teman. Itu boleh karena dia hasil teknologi ya kan. Nah atau celana dalam magnet.
Ada ke kerudung magnet itu ada, ya kan? Nah, itu boleh teknologi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pakai tumbuhan, boleh. Pak, saya sakit, Pak. Sakit apa? Pokoknya sakit aja kepalaku, badanku udah 3 bulan aku nggak tidur, kantongku sakit lah semuanya gitu kan. Maka dia ambil kunyit ya, dia ambil daun sirih, dia ambil daun keladi kayak gitu kan. Lalu dia bacain dibakar, tempelkan di kepala, itu daun-daunan boleh ya. Kalau ada orang-orang yang baru melahirkan dikasih kunyit di sini itu kan daun-daunan tumbuhan boleh. Kemudian yang ketiga air boleh, Pak saya sakit nih apa sakit kepala, ya udah ambil air bacain minum itu boleh. Teknologi tumbuhan air, teknologi tumbuhan air boleh. Selain itu nggak boleh teman-teman. Contoh, Pak saya sakit kaki ini tak bisa tegak, sakit kepala, sakit tengkuk semua. Kamu ambil ayam jantan yang ganteng usia 2 tahun warna hitam, ambilnya sepertiga malam bawa sini. Bedah ayam, itu nggak boleh. Selain 3 itu nggak boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Mbak Yuli ya, jazakumullah. Jadi yang boleh itu 3 itu boleh ya. Ustazah lucu tapi gak ketawa. Ketawa pula aku habislah durasi tadi ya. Ketawanya. Ustazah, iya datanglah sesekali ke Bukit Tinggi. Aku tiap tahun balik kampung. Kampung mak aku Bukit Tinggi ya. Oke, Ustazah minta doa untuk kontrakan yang belum laku. Lakukan sholat hajat, kemudian usahakan. Lakukan sholat hajat, sholat duha, dan berusaha untuk laku. Jadi teman-teman usahakan untuk diposting itu. Jual kontrakan, kemana-mana duduk kontrakan, kemana-mana bingung jual-jual ya, tempel spanduk di mana-mana. Harus berusaha teman-teman. Ini temanku kadang-kadang Nel, iya rumahku ndak kejual-jual. Udah berdoa belum? Udah. Udah dipasarkan belum? Udah. Di mana kamu pasarkan? Depan rumah aja dipasarkannya. Di depan rumah dia pasarkan. Rumahnya di mana? Jalan Buntu. Malaikat Jibril pun payah pula menengoknya tuh, kata aku kan. Jadi kalau mau menjual rumah tuh harus memang diumumkan. Kemana-mana ngumumkan. Oh saya jual rumah, saya jual rumah. Jangan ditempel cuman 1 meter aja di depan rumah. Rumahnya di pojokan, itu nggak bisa. Saya yakin teman-teman udah berusaha. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Intinya kalau kita jualan, kita sebut terus konsep peluang, sebut. Kita jual rumah, sebut, tempel di mana-mana, tempel di kening kita. Bukan tempel di kening. Tempel di sosial media kita, sebut. Di mana kita ketemu orang, sebut kalau kita jual rumah itu. Karena kalau nggak bisa teman-teman. Namanya jualan harus disebut. Konsep peluang, semakin sering sebut, semakin besar kemungkinan. Kita doakan semoga teman-teman dimudahkan untuk jual tanahnya, jual rumahnya insya Allah. Amin, Allahumma amin ya. Oke, Kak Garam Rukyah aku belum lagi lihat ya teman-teman ya. Sebenarnya ada masuk ke aku itu Garam Rukyah, tapi aku belum pelajari ya teman-teman ya. Tapi kalau intinya untuk buka aura nggak bisa ya. Buka aura nggak bisa. Teman-teman buka aura itu cukup jaga wudhu 24 jam, hargai orang lain ya. Jangan nyakitin orang, maafkan orang, lapangkan hati, jangan banyak stres, terbuka tuh auranya nanti ya. Yang penting buka aura aku nggak itu ya, bagian dari kesyirikan. Nggak usah buka-buka aura ya. Aku rasa teman-teman ini semuanya auranya udah kebuka. Walaupun dalam sholat suka bacanya masih kul-kul aja. Ya tapi tetaplah ya ini udah buka aura semuanya. Walaupun nampaknya masih surat, kalau dalam sholatnya masih ini aja sih, masih kul-kul aja nih kayaknya, kul huwallahu ahad, muter-muter ya. Tapi oke lah ya, auranya sudah terbuka. Oke. Zal lagi haid memandikan jenazah tidak ada larangan ya teman-teman ya, tidak ada larangan ya. Siap Mbak Fitri Handa, bagaimana hukumnya misalnya hubungan tapi nggak tahu kalau haid, kalau nggak tahu nggak ada masalah kok Mbak, ya kan kita nggak tahu. Ingat teman-teman, jadi teman-teman jangan berputus asa. Walatakanatu mir rahmatillah, tak boleh putus asa dengan rahmat Allah ya. Jadi kayak gini teman-teman. Diangkat pena bagi orang yang pingsan sampai dia sadar. Jadi orang pingsan dia nggak kena dosa, dan kalau pingsan mau dia ngomong apapun dia nggak kena dosa, dia nggak sholat pun dia nggak dosa. Kemudian gila sampai dia waras atau lupa ingatan sampai dia waras ya.
ya sampai dia sembuh kembali ya. Kemudian yang tak tahu sampai dia tahu. Jadi sebelum teman-teman kenal dengan kanal aku banyak melakukan kesalahan ya, banyak melakukan kesalahan di masa lalu, itu tenang aja teman-teman. Percayalah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa kita. Kan dulu nggak tahu, sekarang berusaha keluar dari ketidaktahuan sehingga mengamalkan yang baik-baik, ke depan kita lebih baik. Oke. Bolehkah berdoa hanya Arabnya saja tanpa artinya? Boleh. Tapi kalau bisa tahulah artinya, ya kan? Siang Mbak Nyi, Mbak wanita ya. Nah, atau kalau nggak tahu artinya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Boleh nggak perempuan itu sholat Jumat? Silahkan ya, selagi di masjid itu banyak sekali perempuan yang sholat Jumat. Nggak bisa kita sendiri ya. Nah, jadi yang penting di masjid itu ada sholat Jumat, ya kan? Ustazah, doa sujud terakhir apa boleh duanya doa berbeda? Silahkan. Ya, silahkan aja teman-teman. Misalnya eh, Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku doa jalan keluar dari setiap masalah hidupku, pengen punya anak soleh, Robbi habli minas salihin, ya bisa. Lagi galau sedih, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, itu bagus ya. Teman-teman yang suka sedih, baper-baper, itu dibaca ya. Kalau semua buku doa ada ya, buku doa ada. Pasate Bukit Tinggi, acok ke pasate itu ngantau orang tua. Ustazah, iya, aku sedang belajar sabar, biar kayak Zah nggak pernah marah. Kayaknya teman-teman nggak ada yang menyebabkan aku marah deh, ya. Oke. Iya, oke. Hasbunallah, ini guys, yang sedih-sedih itu ini doanya ya, teman-teman ya. Tuh ya, itu doanya guys. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, itu doa kalau lagi sedih. Iya. Sholat nggak pakai celana dalam. Wah, banyak sekali pulanya orang-orang nih nggak pakai celana dalam. Dia sih celana dalam aja. Oke, celana dalam itu adalah celana dalam. Kan memang iya. Nggak gitu doh. Ya, celana dalam itu sholat nggak pakai celana dalam nggak apa-apa, nggak masalah doh, nggak masalah ya. Yang penting teman-teman wudhunya ditutup semua, wudhunya mukenanya tertutup semua. Sholat nggak pakai celana dalam itu, saking banyak yang nanya, sampai aku buat VT tadi pagi, buat judulnya aku bingung. Aku mau buat sholat nggak pakai celana dalam, nanti dianggap TikTok pelanggaran, ya kan? Sholat nggak pakai daleman, dikira daleman kerudung nanti. Sepertama kali aku telepon tim aku buat video, pertama aku nggak pernah nelpon dia, seumur hidup nelpon untuk meminta pendapat VT itu nggak pernah. Sampai aku telepon, mbak, apa ya judulnya mbak? Sholat nggak pakai celana dalam, nanti kita kena pelanggaran. Sholat nggak pakai daleman, nanti kita nggak pakai daleman ini. Pokoknya daleman aja lah Ustazah. Ya kayak gitu guys. First time aku apa ya guys? Kalau nggak pakai CD, orang nanti yang pikirannya kemana-mana. Coba teman-teman, apa rasanya jadi aku? Tapi aku selalu buat untuk teman. Si celana dalam aja dari seminggu yang lalu kan? Nggak apa-apa. Yang penting itu penting ya. Itu penting banget. Nah, dan makanya aku tetap buat. Oke? Nah, judulnya aja mana pernah aku bingung judul. Nggak pernah teman-teman. Tapi itu aku bingung judulnya. Lagi nonton Ustazah di channel. Pengen nonton live juga. Siap. Channel bisa dilihat setelah live atau besok masih bisa ya. Oke. Gitu kan. Bingung CD. Aku teringatnya CD yang musik-musik itu jadinya. Oke, Ustazah, iya, boleh nggak sedekah subuh untuk bangun gedung? Boleh. Pokoknya sedekah subuh itu untuk orang ya, teman-teman ya, untuk orang ya, teman-teman nggak ada masalah. Ya, untuk bangun gedung nggak apa-apa. Jadi jawabannya intinya boleh sholat nggak pakai celana dalam. Bahkan kalau teman-teman misalnya terpipis, kan ada kadang-kadang kita batuk terus terpipis kayak gitu kan guys. Nah, jadi tunggu. Pamit duluan, malu aku dengerin. Siap Pak Ahmad Goib, nanti muncul lagi ya Pak ya. Oke. Jadi Pak Ahmad Goib ini setiap hari hadir guys, tapi laki-laki yang minoritas di kanal kita, diantaranya Pak Ahmad Goib tuh, Pak Riza itu, mereka alhamdulillah keluar ya.
Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pipis maka teman-teman boleh yang namanya buka celananya. Oke, gitu. Waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Coba dengerin aku. Waktu mustajab doa yang pertama adalah saat hujan lebat. Yang kedua saat petir berbunyi. Yang ketiga antara azan dan iqomah. Yang keempat, halo Mbak Cici, iya saat hujan lebat, petir berbunyi antara azan dan iqomah, menjelang azan maghrib, menjelang adzan subuh, kemudian pada sholat-sholat sunnah, dalam majelis taklim, itu semuanya mustajab. Itu udah ada di video aku ya. Oke, Ustazah. Nah, saya sholat pakai celana dalam basah bekas kamar mandi. Ini dijawab nggak ya teman-teman? Kalau nggak dijawab gimana? Dijawab gimana? Jawab aja ya satu kali ini ya teman-teman ya. Nggak apa-apa Mbak, karena itu kan udah dicebokin dan percikan air cebok itu udah cukup kok menghilangkan najis. Oke? Tumben aku mantap cara menjawabnya dengan aman. Cukup dengan cebok aja dan dengan cebok percikan air itu udah cukup menghilangkan najis. Mantap juga jawabannya aman ya. Oke, tidak mengandung unsur sara. Oke. Ustazah, sholat nggak pakai baju. Cemana lah ini tak pakai baju. Oke, aku jawab. Sholat nggak pakai baju itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting adalah ulangi, nggak ada ulangi. Yang penting adalah teman-teman tutup auratnya bener-bener, nggak ada ceritanya pakai mukena bolong-bolong lagi, transparan lagi, yang terbang-terbang tuh nggak bisa lagi teman-teman ya. Jadi, tapi kalau teman-teman nanya aku, tentu aku anjurkan untuk sholat itu pakai baju yang bagus, yang bersih lah ya, karena kita ingin menghadap Allah ya. Oke, sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman jangan lagi pakai mukena yang transparan, ya kan? Apalagi mukena yang parasut. Waktu kita sujud, wah terbang dia, wah nampak semuanya, ya kan? Oke, nah iya. Siap Mbak Hafed ya Mbak Caci. Bagaimana sujud syukur dalam sholat? Sujud syukur di luar sholat Mbak. Sujud syukur itu di luar sholat, tidak di dalam sholat. Kalau dalam sholat itu sujud tilawah dengan sujud sahwi, ya, tapi kerancang ya. Ya, tapi kalau sujud syukur itu di luar Mbak, di luar sholat ya. Cowok ustazah, cowok gelisah lah ini. Ya sujud syukur ya. Misalnya kita dapat sesuatu nih ya kan. Hei kamu ini loh menang 17 Agustus Panjat Pinang gitu ya. Atau misalnya anak kamu ini loh lomba ngaji menang kayak gitu ya. Maka teman-teman boleh sujud langsung. Loh, nggak pakai takbir nggak apa-apa, nggak wudhu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sujud aja langsung. Terus, betul Mbak Indra, spontan aja. Doa tuh, zikir tuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Kayak gitu caranya, ya. Cara sujud seperti itu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Mukena terusan atau langsung nggak ada masalah. Yang penting nutup aurat. Pakai gamis pun sholat nggak ada apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah ya. Bolehkah sujud sawi dilakukan setelah salam? Idealnya sebelum salam ya. Saya haid 9 hari, jalan 8 hari, keluar flek lagi. 8 hari keluar flek lagi. Kalau dalam bulan yang sama, teman masih batal ya Mbak, sampai 15 hari ya Mbak. Kalau CD-nya bekas keputihan, tanggalkan ya, tapi jangan lupa letaknya di mana ya. Oke.